Untuk Pak Ketua, sebelum pindah masih soal atribusi, ingin klarifikasi lagi Bu Menteri. Jadi dengan konsep atribusi ini, itu semakin besar kontribusi atribusinya itu kinerjanya lebih baik, atau kalau atribusinya kecil kinerjanya baik. Itu untuk ukuran kinerjanya itu bagaimana? Atribusi yang paling besar yang paling baik atau bagaimana? kalau unitnya besar, share service-nya besar, ya atribusinya akan otomatis besar. Karena kan sebetulnya di situ juga ada unit cost dari masing-masing orangnya, tapi juga investasi sistem Pak Dolphy. Seperti Cortex ini kan cukup besar, tapi dia multi years ya dalam hal ini. CISA itu relatifnya bisa dikonten di dalam bea cukai, tapi juga kita lihat dia membutuhkan. Biar singkat misalnya begini Bu, anggaran 2025 53 triliun. Saya total atribusinya itu 43 triliun atau 81% itu fungsi atribusi. Nah, kalau 81% ini jadi 90% itu artinya kinerjanya baik atau bagaimana? Maksudnya itu? Mungkin kita belum menghitung korelasi seperti itu, tapi lebih karena sibuk untuk melabelisasi atau mengassign masihnya Pak. Jadi mungkin mohon maaf Pak Dolphy, tapi ini pertanyaan bagus. Kami pertama untuk tabel perbandingan nanti kami sampaikan Pak Andreas, dan tadi juga Gus Irawan menanyakan untuk perbandingannya untuk masing-masing. Pertama unit eselon 1 dan tadi program, karena programnya seperti pendapatan negara, belanja negara, kemudian PP perbendaraan kekayaan negara dan resiko, serta Dukman untuk bisa diberikan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dolphy mengenai program reguler dan program inisiatif. Kami akan menyampaikan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas, cara membaca mengenai yang disebut program atributif versus program dari intinya, karena kami menyadari ini presentasi seperti ini bisa misleading sih Pak. Itu kan sebetulnya dari awal kami sebetulnya sudah 2 tahun anggaran atau 3 tahun anggaran kita menggunakan metode ini. Itu kami mengantisipasi akan bisa disalah mengertikan seolah-olah Kemenko itu beban di Dukman, sehingga memang kita menyebutkannya adalah Dukman atributif. Jadi seolah-olah Dukman tapi atributif. Pak Fauzi, saya ikut selfie dong Pak. Nanti saya duduk situ. Nah, oleh karena itu Pak Andreas, kami sampaikan juga bahwa mungkin tidak seperti korporasi, tapi kalau korporasi kan kita juga bisa melakukan sentralisasi dari fungsi-fungsi korporat, sehingga tidak masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, katakanlah marketing sendiri, production sendiri, kemudian keuangan sendiri. Jadi mereka bisa mencentralize. Nah, untuk ini kita juga sama. Kalau ini adalah suatu manajemen yang kita sebutkan tadi share services. Jadi dulu mungkin Pak Andreas ingat tahun lalu saya sampaikan bayar gaji dulu itu masing-masing unit eselon 1 memanage sendiri-sendiri, sehingga kita punya jumlah orang kalau tidak sampai, kalau salah sampai sebanyak satker itu berarti sampai 1000, ada 1067 satker yang ngurusin gaji itu masing-masing. Nah, dengan adanya sekarang share services, decentralized dan by system, kita itu bisa motong kalau nggak salah tinggal 200 ya Pak ya, kalau nggak salah 200 berapa 30, mungkin bisa dilihat Pak Sekjen, nanti Pak Sekjen, kayaknya Pak Sekjen ini lagi kebanyakan bahan jadi bingung yang mana yang mau disampaikan. Nanti kalau pas Dukman 53 triliun mungkin ya besok mulai, nanti malam mulai membuat PR-nya. Tapi ini saya ingat banget karena tahun lalu kami menggunakan contoh itu. Jadi share service seperti pembayaran gaji yang tadinya dilakukan oleh masing-masing unit eselon 1 dengan diversifikasi seperti pajak yang paling besar, bea cukai, kemudian perbendaraan yang jumlah stafnya banyak, tapi kemudian yang lain kita sekarang centralize menjadi satu sistem. Ini juga kemudian mengurangi jumlah orang dan juga kemudian menimbulkan efisiensi. Demikian juga waktu
procurement, pengadaan laptop dan yang lain-lain itu kita centralize, sehingga ini juga bisa mendapatkan bargain yang jauh lebih bagus. Kemudian untuk berbagai nota dinas kita sekarang sudah tidak melakukan sendiri-sendiri juga Pak Andreas, sehingga itu semuanya adalah tersistem. Kita hampir sudah mesin fotokopi masih ada sih, tidak hilang semuanya, tapi hampir udah nggak ada. Dan hampir semua, dulu kalau bapak-bapak sering lihat saya bawa tas isinya dokumen-dokumen, ini sekarang jarang sekali, semuanya sudah elektronik. Dan dengan adanya kita sekarang electronic signature juga sudah di approve BSSN, maka kita sekarang hampir semuanya sudah dalam bentuk elektronik digital. Ini semuanya yang perubahan yang sangat besar, yang kemudian menimbulkan makin keinginan untuk membuat sinergi itu dengan dukungan manajemen yang makin services dan yang servisnya makin bisa dipastikan dan tidak tergantung pada unit masing-masing. Itu satu. Sehingga kalau kita lihat alokasi anggarannya itu nampaknya menjadi kecil karena banyak tadi seperti penggajian, kemudian masalah IT sistem core, itu kan yang sebetulnya adalah infrastruktur besarnya dari Kemenku, adalah di orangnya dan sistem yang menopangnya. Itu menjadi namanya Dukman. Namun supaya tidak menimbulkan persepsi bahwa ini seolah-olah di kesekjenan saja yang gede, maka kita kemudian ini Dukmen tapi diatribusikan untuk fungsi-fungsi tersebut. Sehingga mungkin bacanya tetap Pak Andreas adalah yang tadi total anggaran yang dibutuhkan. Yang satu adalah yang langsung, yang kedua adalah yang atribusi dari Dukman tapi sebetulnya untuk mereka, untuk masing-masing fungsi tadi, belanja negara, penerimaan negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, serta kemudian Dukmannya sendiri. Di Dukmannya sendiri kita punya 3 yang besar, yaitu Sekjen, Irjen dan BPPK, yang kemudian masing-masing juga memiliki fungsi yang sebetulnya mensupport masing-masing unit tersebut. Itu mungkin yang, tapi nanti saya bisa memahami dan ini masih menjadi PR kita untuk bisa menunjukkan bagaimana sebetulnya alokasi anggaran dikaitkan dengan tugas, fungsi dan responsibility yang besar. Untuk Pak Ketua, sebelum pindah masih soal atribusi, ingin klarifikasi lagi Bu Menteri. Jadi dengan konsep atribusi ini, itu semakin besar kontribusi atribusinya itu kinerjanya lebih baik, atau kalau atribusinya kecil kinerjanya baik. Itu untuk ukuran kinerjanya itu bagaimana? Atribusi yang paling besar yang paling baik atau bagaimana? Kalau unitnya besar, share service-nya besar, ya atribusinya akan otomatis besar, karena kan sebetulnya di situ juga ada unit cost dari masing-masing orangnya, tapi juga investasi sistem Pak Dolfi. Seperti Cortex ini kan cukup besar, tapi dia multi years ya dalam hal ini. CISA itu relatifnya bisa dikonten di dalam bea cukai, tapi juga kita lihat dia membutuhkan. Biar singkat misalnya begini Bu, anggaran 2025 53 triliun. Saya total atribusinya itu 43 triliun atau 81% itu fungsi atribusi. Nah, kalau 81% ini jadi 90% itu artinya kinerjanya baik atau bagaimana? Maksudnya itu? Mungkin kita belum menghitung korelasi seperti itu, tapi lebih karena sibuk untuk melabelisasi atau mengassign masihnya Pak. Jadi mungkin mohon maaf Pak Dolfi, tapi ini pertanyaan bagus. Kami akan coba untuk lihat, karena bagus untuk selalu melihat apakah ini korelasi dengan KPI, korelasi dengan komplikasi fungsi yang mereka hadapi. Karena seperti tadi saya juga melihat beberapa itu seperti DJPPR itu kecil tapi dia memiliki atribusi yang sangat besar, karena dia bukannya mengelola isu-isu utang tapi mengelola risikonya. Jadi tapi pertanyaan Pak Dolfi itu selalu bisa menambah kita makin pinter Pak, terus terang, karena pertanyaan Pak Dolfi itu selalu sangat tajam dan substantif gitu untuk itu. Jadi kami membuat sekjen kita juga makin pinter. Artinya deg-degan katanya Pak, dia nggak bisa tidur. Tapi memang pertanyaannya memang harus gitu, analytical terhadap kinerja organisasi. Kan tadi kami menyampaikan KPI, kemudian output kegiatan versus assignment terhadap angka. Itu saya selalu mengatakan sama teman-teman Kemenku yang katanya punya data analitik banyak,
ya mbok ya buat analisa gitu. Nah, permintaan Pak Dolfi itu membuat kita makin bisa dipacu untuk membuat berbagai analisa-analisa mengenai tadi hubungan antara kinerja organisasi, anggarannya, jumlah SDM-nya, dan bagaimana atribusi di masing-masing tersebut. Tapi ini PR, tolong Pak Sekjen ditulis, Pak Sekjen, di komputernya, jangan di sini nanti hilang. Ya. Pimpinan. Ya sekalian aja Bu, tadi kan disebutkan sebetulnya salah satu indikatornya itu adalah berapa aktivitas itu seperti misalnya pembayaran gaji sebelum ada share services dan sesudah ada share services, itu yang paling mudah untuk membandingkannya. Ya, kalau Jadi, itu bisa Pak, kami ada. Seingat saya tahun lalu ada, tapi tahun ini kita sebetulnya lagi seneng karena formatnya ini rada dibuat lebih mature, tapi kemudian beberapa risiko yang basic tahun-tahun lalu jadi tidak terikutkan. Nanti kami akan untuk pendalaman kami akan sampaikan Pak Andreas. Kalau yang itu ada banget karena memang itu yang menjadi salah satu. Pak Ketua, saya mau tambah juga satu Pak, biar pesan aja ini sekalian. Ada nggak ya, saya agak mengganggu memang dengan istilah-istilah ini dukungan manajemen gitu kan. Ya kalau tapi ternyata anggarannya banyaknya di dukungan itu gitu. Padahal kalau disebut dukungan, nah kemarin saya mau maju lagi, saya maju lagi loh bro. DPR RI, oh kita dukung ketua katanya ya kan, apa dukungannya ya ada kita kafe itu bolehlah pakai hallnya katanya ya kan, oh baguslah nanti kita mau pakai, rupanya bukan free, kita diskon katanya, itu dukungan udah itu gitu. Nah maksud saya saya akuntan Bu, kalau udah nggak dapat di mana-mana itu di dukungan, di lain-lain gitu, biaya lain-lain, pendapatan lain-lain gitu, itu kan dukungan. Nah itu adalah angka-angka yang kecil gitu, tapi ini terbesarnya di situ, pindah dari penerimaan negara separuh berkurang pindah ke dukungan gitu. Saya nggak tahu kalau ada apa, biar aja beban Pak Sekjen lagi Bu. Kita tambah, cari istilah yang yang lebih make sense gitu loh Pak. Asik. Ya ini memberikan kesan seolah-olah jadi ngobrol-ngobrol gitu ya Pak ya, gede gitu yang kemudian nggak efisien gitu, malah justru yang disebutnya yang nama-nama yang soundbite-nya besar seperti pendapatan negara kok malah cuma 2 triliun gitu kan, itu misleading banget itu ya, itu berarti kesalahan kami. Nanti kami koreksi Pak istilah mengenai itu, tapi poinnya begini, Kemenku itu sesudah kita lihat organisasi dan anggaran dan SDM-nya selama beberapa tahun, Bapak-bapak sekalian ini karena yang punya concern semuanya kayaknya, adalah kita melihat cara kita berorganisasi, cara mengelola SDM dan cara kita mengelola anggaran itu banyak yang tidak match. Padahal kita mengelola satu instrumen yang sama yang namanya APBN. Yang nggak bisa dikotak-kotakin di masing-masing ini, itu satu. Dengan pembelajaran itu makanya kita kemudian meredesain cara kita, karena organisasi dan SDM itu tingkah laku dan kinerjanya sangat tergantung dari underlying insentifnya. Kalau insentifnya masih dibuat kotak-kotak kecil tergantung dari satker, bahkan tidak unit eselon 1 Pak Gus Irawan, tapi satkernya yang menentukan kamu boleh ngapain, kamu ngapain. Ini kita kehilangan narasi besarnya, kehilangan tujuan besarnya. Nah ini yang kita coba kemudian reorganize. Salah satu kekuatan Kemenku karena kita udah punya balance scorecard, jadi ini mendisiplinkan cara berpikir kita. Kita tuh sebetulnya mau ngapain? Mengelola ekonomi menggunakan instrumen APBN. APBN, keuangan negara, ada penerimaan, belanja, kemudian perbendaharaan risiko kekayaan negara. Jadi 3 fungsi besar ini dalam mengelola APBN harus bagaimana supaya mereka bisa berfungsi. Ini yang kemudian kita memutuskan. Tadinya kan masing-masing kotak-kotak sendiri-sendiri, sehingga insentifnya mereka tergantung si bohir yang membayar di sini, bukan pada tujuan besarnya. Kita kemudian konsolidasikan, makanya Bapak-bapak, Pak Andreas, Pak Gus Irawan, Pak Dolfi dalam hal ini, kita kemudian mengintegrasikan SDM itu menjadi satu centralized waktu itu, makanya kita bisa melakukan berbagai efisiensi.
Nah, karena decentralized itu seperti tadi, dari mulai absen, dari mulai itu sehingga dari Irjen, kemudian Sekjen kita dengan sekretaris masing-masing unit eselon 1. Kan tadinya kan unit eselon 1 sekretaris jenderalnya itulah yang menjadi pemegang organisasi anggaran dan SDM di masing-masing unit eselon 1. Sekarang kita paksa untuk menjadi consolidated, menyebabkan tadi dari mulai share services atau service yang bisa di-share bersama-sama. Penggajian menjadi satu, tadi IT system menjadi satu. Itu procurement tadi sudah saya sampaikan. Ini menyebabkan kemudian yang tadinya kantong-kantong lemak yang kita nggak tahu kemudian hilang semuanya menjadi satu benchmark atau satu practice atau standar governance yang makin baik, sehingga tidak ada yang disebut masing-masing punya kantong-kantong sendiri. Namun kita juga paham bahwa Kemenku itu gede sekali Pak, di masing-masing daerah juga diversity-nya banyak, jadi tetap kita memberikan keleluasaan. Namun umpamanya kita mengatakan anak-anak yang harus ditugaskan di daerah terpencil, ini bukan punishment, itu adalah bagian dari rotasi pengayaan, sehingga tidak ada stigma Pak. Kalau saya ditaruh di daerah ini, oh berarti kamu jelek. Nggak ada daerah jelek, nggak ada tugas yang jelek. Semua tugas di Kemenku adalah baik. Ini menimbulkan motivasi yang beda sama sekali Pak. Termasuk kita reward kalau mereka harus pulang ke home base, membutuhkan lebih banyak waktu untuk cuti, ya mereka nggak boleh dipaniskan seolah-olah menjadi punishment Pak. Kalau dia di daerah yang remote, yang dia harus jalannya itu sampai 2,5 hari sampai rumahnya, kan berarti cutinya dia hilang 2,5 hari hanya untuk jalan. Nah, hal-hal kayak gini kita perhatikan sampai detail untuk mewujudkan yang disebut Indonesia Satu itu tadi. Sehingga jangan sampai ada, oh ini daerah buangan, ini fungsi buangan, ini daerah parkiran, nggak boleh kayak gitu Pak. Karena semua tugas adalah penting. Nah, ini menimbulkan konsekuensi tadi SDM kita dan IT kita menjadi lebih consolidated. Nah, namanya kita sebutnya dukungan manajemen. Ya, itu mungkin menjadi mempersepsikan kok kayaknya kok tebel banget dukungan manajemen. Padahal ini memang adalah the whole core dari unit itu adalah dukungan manajemen tadi. Kami nanti coba cari bubur merah putih lagi untuk ganti nama Pak supaya lebih cocok, supaya sesuai dengan yang selamatan atau Bu Menteri sekalian iya, Bu Menteri. tapi tujuannya itu nanti namanya. Iya, Pak. Ini nomenklatur program ini siapa yang buat? Karena kalau saya lihat di setiap kementerian ini kan ada program dukungan manajemen dan alokasinya rata-rata di atas 50%. Semua masuk di situ. Misal contoh LHK, ada 6 program. Mulai dari program pendidikan pelatihan vokasi, program kualitas lingkungan hidup, bla bla bla, sampai program dukungan. Ya isinya 50% dari total anggarannya. Jadi program-program yang lain kecil. Nah, maksud saya ini yang membuat nomenklatur ini siapa? Sehingga kementerian lembaga harus ikutin pengisian nomenklatur yang seperti ini. Yang kalau kita bedah jadinya kok untuk birokrasi semua ini anggaran kementerian lembaga. Untuk program-program yang kelompok penerima manfaatnya rakyat malah kecil. Tapi kelompok penerima manfaatnya birokrasi 50% lebih. Seperti di keuangan sudah lebih dari 50%. Di tempat lain rata-rata di atas 50%. Nah, oleh karena itu perbaikan nomenklatur ini yang diperlukan. Supaya yang Ibu bilang tadi spending betternya terjadi. Bukan better spending yang terjadi Bu. Kan selama ini kesannya better spending, lebih baik belanja daripada spending better. Nah, nomenklaturnya dipertajam Bu. Ini siapa yang bikin nomenklaturnya? Kalau Kementerian Keuangan yang buat nomenklaturnya kan di bawah kewenangan Ibu. Kalau Bappenas yang buat nanti koordinasi lah. Itu Pak. Pak Dolfi saya setuju karena kita sebetulnya kalau dari sistem penganggaran dulu saya bahkan membuat 5 orang untuk menggodok dan melakukan. Dulu itu Pak Dolfi kalau masih ingat di 2016, 17, 18 kalau nggak salah. Kalau saya ke sini BA15 itu unit eselon 1 ya terkotak-kotak. Dan program itu ya berdasarkan nama unit eselon 1. Makanya Kemenku dulu ada program pendapatan negara pajak, program pendapatan negara bea cukai, program pendapatan PNBP, kemudian belanja negara pusat,
BUN, kemudian ada kekayaan negara, itu masing-masing programnya udah terkotak-kotak Pak Dolfi. Seolah-olah memang menunjukkan kepada fungsi dan itu bermanfaat. Kalau Kemenku kan memang tujuannya mungkin berbeda dengan kalau lembaga seperti Kementerian Sosial yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Tapi tetap itu seolah-olah memberikan pandangan, oh kita fokusnya adalah pada fungsi itu. Namun ternyata behavior dari anggarannya kan menjadi berbeda. Nah makanya kami kemudian integrasikan, tapi kemudian unintentionally secara tidak disengaja menimbulkan persepsi tadi. Jadi program anggaran nomenklaturnya sebetulnya ini nanti di bawahnya Pak Prima itu. Kita bisa membuat perubahan sih Pak Dolfi. Kalau Pak Dolfi tadi menanyakan siapa yang melakukan, kami sebetulnya bisa melakukan. Mungkin program Bappenas dengan kita, kemudian dari kita kelas kategorisasi ya dalam hal ini, output, outcome dan segala macam itu juga sama-sama ya. Iya. Jadi nanti dengan Bappenas kita diskusikan, tapi yang bisa kita kontrol kita akan coba kontrol. Termasuk tadi pengubahan dari mengikuti unit eselon 1-nya tapi menjadi program, itu kita yang bisa mengusulkan termasuk untuk efisiensi dan sinergi tadi. Untuk Pak Gosirawan, kalau INA itu kalau tidak salah di Komisi 11 kan bisa mengundang anytime berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi dia berbeda dengan BLU yang lain yang memang di bawah Kementerian Keuangan. Jadi INA itu ada undang-undang ciptakernya sendiri dan governance-nya mengenai oversight-nya. Monggo saja, kalau nggak salah Komisi 11 yang memang dijadikan partner. Enggak Pak, sendiri dia kekayaan negara dipisahkan, ya seperti BUMN sebetulnya dia. Tapi sifatnya adalah saya ex officio dengan Kementerian Menteri BUMN adalah pengawas, dewan pengawasnya ada 5, 3 profesional, 2 ex officio Pak. Selalu yaitu Menteri Keuangan sama Kementerian BUMN, Menteri BUMN dan 3 profesional. Jadi kalau memang itu nanti saya juga akan sampaikan pada CEO-nya INA maupun Dewan Pengawas Profesional untuk antisipasi kalau mau diundang oleh Komisi 11. Untuk Pak Fauzi, catatan-catatan BPK meskipun tidak mempengaruhi WTP tetap kita lakukan Pak follow up-nya Bapak. Jadi tidak berarti kalau tidak mempengaruhi dari status dari laporan kita kemudian tidak kita follow up, karena kami dengan BPK itu membentuk kontinuitas tim untuk melihat follow up dari catatan dan temuan BPK. Untuk BLU tadi Pak Fauzi yang belum kenal maka tidak sayang, LDKPI Pak Tor, mana Pak Tor? Nah itu berdiri. Yang kemarin mengirim vaksin untuk Afghanistan, kita mengirimkan untuk Nigeria, kemudian bantuan untuk Palestina, itu kemarin kita menggunakan itu Pak. Jadi ada dana abadi, kita taruh di situ, dikelola, oversight-nya Kemenlu dan kami, kemudian program-programnya untuk diplomasi apa saja untuk tahun ini. Kalau ada bencana di satu negara yang menimbulkan tragedi kemanusiaan, terus Bapak Presiden mau membantu, biasanya kita juga sampaikan. Untuk BPDPKS tadi karena beberapa menanyakan itu, di sini juga ada Pak Edi ya, Pak Edi Abdurrahman. Oh Pak Edi ada, nanti mungkin bisa disampaikan mengenai program-programnya. Kalau secara historis beberapa BLU itu kemudian dijadikan di Kemenku, memang selalu ada alasannya sih Bapak-bapak sekalian. Pak Fauzi nanya, kemudian tadi Pak Hidayatullah ya menanyakan, seperti BPDPKS kan mengumpulkan dana dari para pelaku sawit yang di dalam waktu itu tidak ditemukan formula yang dianggap bisa disepakati dan disetujui atau dipercaya oleh yang lain. Mereka kemudian membentuk, ya udah dibikinkan BLU, dititipkan Kemenku saja, karena kita sebagai bendahara negara mungkin dianggap bisa lebih di atas semua golongan istilahnya kayak gitu, sehingga kemudian kita sebagai induk dari BLU-nya, tapi sebetulnya governance seperti policy, kemudian bagaimana prioritas dari masing-masing itu selalu ada KL terkaitnya Pak. Kalau BPDPKS bahkan Menko Perekonomian dengan beberapa kementerian masuk di situ. Kami lebih kepada tata kelola BLU dan keuangannya. Seperti LPDP juga sama, itu juga ada Menko PMK dan kemudian Menko Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, Bappenas semuanya juga menjadi oversight di
PDP tersebut. Jadi kami lebih kepada make sure, meyakinkan bahwa dananya dan tata kelolanya itu dilakukan dengan baik. Mungkin itu tadi untuk beberapa yang sampaikan program reguler dan inisiatif baru nanti kami sampaikan. Pimpinan, justru yang menjadi mungkin yang menjadi inti, kan kalau kita mau ngasih BLU ya Bu ya, kan sepertinya seperti BPDKS hanya semacam kasir aja. Karena kan kebijakannya dilakukan di namanya tadi Dewan apa namanya pengarah, ya Dewan Pengarah. Sehingga kita kalau mau menanyakan kebijakannya di mana gitu. Ini saya kira missing linknya. Karena selama ini kalau kita pertanyakan kepada BPDKS, saya mengatakan dia hanya melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh Dewan Pengarah. Padahal kita mempertanyakan kebijakan itu. Jadi di sini sebetulnya letak missingnya di dalam pengelolaan BLU ini. Saya kira demikian. Nah, makanya. Saya Bu sedikit sebelum Pak Ketua, boleh Pak Ketua. Niatnya baik Bu BLU, baik itu melibatkan KL maupun tidak melibatkan KL. Tapi BLU seperti BPDPKS, kita sering juga dengan beberapa kali dengan dirutnya bicara Bu bahwa 85% anggarannya kan ditentukan Dewan Pengarah. Ini kan hanya basa-basi gitu loh Bu. Kasihan kan lahan Pak Siar impor dipungut-pungut terus tapi nggak ada. Back-backnya, replanting cuma berapa persen dari situ. Nah artinya secara makro kebijakan, kita pengen BLU ini bermanfaat Bu. Sekarang kan biodiesel siapa yang memanfaatinya? Gitu loh. Kecuali mungkin bosnya Pak Ketua kan artinya kan. Artinya masa kita sudah jelas barang ini, karena 6 triliun ini besar Bu bagi kita Bu. Bagi Menteri Keuangan kan besar 6 triliun itu. Sayang sekali kebijakannya itu yang diambil itu Dewan Pengarah mengadakan ke biodiesel. Apakah kalau replanting sawitnya cuma berapa persen dari anggaran 6,63 triliun itu, sangat dikit Bu. Nah oleh sebab itu menurut saya ke depan mungkin harus ada kajian Pak Febrio tentang BLU kelapa sawit. Kalau yang lainnya kita ibadah sajalah Pak, nggak apa-apa, pendidikan dan yang lainnya. Terima kasih Bu. Masih ada? Nggak ada? Jadi kalau seperti BPDPKS Pak, untuk replanting itu kan ada targetnya. Waktu itu juga kita selalu juga ikut monitor dengan Dewan Pengawas. Eksekusinya, Dewan Pengarah. Cuman eksekusinya ternyata juga banyak menghadapi kendala juga Pak. Artinya replanting itu tidak hanya masalah anggarannya, tapi juga masalah petaninya di mana, lahannya di mana dan seperti itu. Tapi kami mungkin nanti akan sampaikan, untuk saya pada level menteri Pak Edi juga bisa sampaikan kepada Dewan Pengawas mengenai aspirasi mengenai replanting ini. Demikian Pak. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya kira tadi kita sudah sepakat karena ini anggaran, kita bicara soal angka, tapi sudah kemana-mana ini. Tapi enggak apa-apa. Saya kira karena itu kita sudah sepakat kalau kita sampai kepada kesimpulannya untuk membahas masalah angka-angkanya ini. Kalau sepakat kita akan lanjutkan dengan eselon 1 gitu. Pendalamannya. Bagaimana, sepakat atau tidak? Karena sudah dijadwalkan pendalamannya. Angkanya sudah ada, didalami di eselon 1 masing-masing. Setuju? Setuju. Karena sudah setuju, ya rapat kita bisa akhiri. Kalau memang silakan Ibu Menteri kasih sedikit itu, biar semangat. Silakan. Pimpinan, para eselon 1 akan siap. Mungkin mohon maaf kalau ada beberapa eselon 1 yang sedang naik haji Pak, tidak bisa hadir. Jadi nanti, tapi kami tetap naik haji Pak. Naik haji, sedang naik haji. Iya.
Pak Rio tidak naik haji, tapi dia ada acara dinas ke ya. Pak Rio untuk climate change, Pak Suryo sama Pak Ion dari pajak sedang naik haji. Jadi mungkin kalau ada beberapa, tapi kami sudah meminta kepada para eselon satunya untuk menyiapkan, jadi pendalaman tetap bisa dilakukan secara baik. Terima kasih pimpinan, dan kami mohon untuk mendapatkan persetujuan sesudah pendalaman sesuai yang tadi disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan jadwal, pendalaman terhadap usulan akan dilakukan dengan eselon 1 masing-masing. Saya kira jadwalnya sudah ada, nanti tinggal lanjut mulai jam 2 ya. Mulai jam 2. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat RKA dan RKP Kementerian Keuangan pada pagi hari ini saya tutup.